Iya, Pak ada. Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Rencananya Pak Jumhur Pak Wahyu itu minggu depan aja, ini gak ada orang sekali. Kan gak enak kalau dua kali. Ya. Kalau ada orang lagi gimana? Depan masih belum ada orang lagi. Harus dong. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد أيها الأحبة أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ikhwah sekalian, rahimani wa rahimakumullah azza wa jal. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, Sabtu tanggal berapa Muharram? Tanggal berapa ikhwah? 18 Nah, 18 Muharram. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita bisa hadir bermajlis ilmu. Ini adalah merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan nikmat inilah yang pantas kita bergembira di atasnya. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bifadlillah, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala untuk kalian,
sehingga kalian mampu melakukan kebaikan, ketaatan, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmah Allah Subhanahu wa taala kalian terjauhkan dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Fabidzalika falyafrahu, itulah yang pantas untuk kalian berbahagia di atasnya. Artinya makna di belakang ayat ini yaitu seseorang apabila dia tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala melakukan kebaikan dan ketaatan, seharusnya dia bersedih, menangis, terlebih apabila dia terjatuh pada perbuatan maksiat. Barulah dia bergembira dan senang ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadanya, mampu dia melakukan amal-amal saleh. Nah, dan di antara amal saleh yang sangat besar yaitu bermajelis ilmu. Nah, kita lanjutkan ayyuhal ahibbah kajian kita, dan kita masih pada bab ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah, seruan kepada syahadah an la ilaha illallah, yakni bagaimana di antara pokok dakwah para nabi dan dakwah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam yaitu menyerukan kepada tauhid, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Dan kita lanjutkan dari penjelasan hadis sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman qala lahu innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi syahadatu an la ilaha illallah al-hadits. Nah, Rasulullah SAW ketika mengutus sahabat yang mulia Mu'adz radhiyallahu anhu ke negeri Yaman, beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepadanya, di antaranya innaka ta'ti qauman min ahli kitab, engkau akan mendatangi kaum di negeri Yaman itu, mereka adalah ahlul kitab. Ahlul kitab al-Yahud wan Nasara itu ahlul kitab. Nah, al-Yahud wan Nasara itu ahlul kitab. Maka Rasulullah SAW menasihatkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, falyakun awwala ma tad'uhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah, maka hendaklah yang pertama kali engkau serukan kepada mereka agar mereka bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, lihat di sini ikhwah, penjelasan qauluhu falyakun awwala,
Nah, falyakun awwala, yani mansubun ala annahu khabar yakun muqaddam. Ini pembahasan tentang ilmu nahwunya. Wa syahadatu ismuha muakhkhar wa yajuzu al-aqs. Nah, yang penting bagi kita di sini wa fihi dalilun anna tauhid al-ibadah huwa awwalu wajibin. Pada hadis ini, yaitu qaulun Nabi SAW, falyakun awwala ma tad'uhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah. Pada hadis ini terdapat dalil bahwasanya tauhidul ibadah huwa awwalu wajibin, itu kewajiban yang pertama. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah itu adalah kewajiban yang paling utama dan paling pertama. Li'annahu asasu al-millah wa aslu dinil Islam. Karena tauhidul ibadah ini adalah pondasi agama dan pokok agama Islam ini. Nah, wa amma qawlu al-mutakallimin wa man tabi'ahum, adapun perkataan para teolog, ya, orang-orang mutakallimun dan para pengikutnya, mereka yang mengatakan yang pertama kali diwajibkan kepada kita inna awwala wajibin ma'rifatullah bin nazar. Ya. Ini menurut mereka para teologi, ahli teolog atau para mutakallimin, ahlul kalam. Mereka mengatakan yang pertama kali diwajibkan kepada kita yaitu mengenal Allah bin nazar, ya, dengan nalar, ya, wal istidlal dan dalil. Fadzalika amrun fitriyun fattarallahu alaihi ibadah. Maka bantahannya tidak demikian, ya, tidak demikian. Adapun mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah perkara fitrah yang Allah Subhanahu wa ta'ala fitrahkan bagi setiap hambanya, ya. Jadi bukan ini yang paling pertama, kewajiban yang paling pertama dalam Islam. Jadi mengenal Allah itu sudah merupakan perkara, ya, fitrah manusia. Jadi tanpa mereka didakwahkan, fitrah manusia sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dan bumi, yang menurunkan hujan, yang memberikan rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan. Ini fitrah manusia sudah Allah Subhanahu wa ta'ala patrikan pada setiap hambanya. Jadi bukan ini kewajiban yang paling utama. Kewajiban yang paling utama dalam Islam ini adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Kewajiban yang paling utama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Adapun mengenal adanya Allah, mengenal Allah itu sudah fitrah manusia. Itu sudah merupakan fitrah manusia. Mereka mengenal Al-Khaliq, mengenal pencipta yang menciptakan langit dan bumi. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Apabila kalian bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Tanpa diserukan kepada demikian, mereka sudah paham, mereka sudah mengetahui. Nah, karenanya
Yang pertama kali kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan dalam Islam ini, yaitu mentauhidkan Allah dalam ibadah. Nah, wa lihada kana mubtatahu da'watir rusul umamahum ila tauhidil ibadah. Karenanya pembuka dakwah para rasul kepada setiap umatnya itu, mereka dakwahkan apa? Tauhidul ibadah, menyerukan kepada kaumnya untuk mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah, yakni mentauhidkan Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada ilah yang hak disembah selainnya, selain Allah. Nah, ini seruan dakwah para rasul. Ai la ta'budu illallah, la ta'budu illallah, jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Qala ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Nah, jadi ayat ini juga sangat jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin, tidaklah kami mengutus sebelummu dari seorang rasul pun, illa nuhi ilaih, kecuali kami serukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali saya, fa'budun, maka hendaklah kalian menyembahku, beribadah hanya kepadaku. Nah, wa qala ta'ala qalat rusuluhum afillahi syakkun fatiris samawati wal ard, afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Para rasul menyerukan kepada kaumnya, afillahi syakkun fatiris samawati wal ard, adakah keraguan terhadap Allah, fatiris samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Nah, lihat di sini ayyuhal ahibbah, bagaimana Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala memberikan penafsiran pada ayat ini. Qala al-Imad Ibnu Katsir rahimahullahu taala, hadza yahtamilu syai'aini. Ayat ini mengandung dua perkara, dua penafsiran. Ahaduhuma, salah satunya, afillahi syakkun, ay afi wujudihi syak. Afillahi syakkun ay afi wujudihi syak, apakah ada keraguan terhadap Allah? Penafsiran pertama, afi wujudihi syak, apakah ada keraguan tentang adanya Allah? Kalau dibawa pada penafsiran ini, fa innal fitra syahidatun biwujudihi wa majbulatun alal iqrari bihi, maka fitrah manusia bersaksi tentang keberadaannya, adanya Allah. Wa majbulatun alal iqrari bihi, manusia itu terpatri pada dirinya, menetapkan keberadaan Allah. Nah, fa innal i'tirafa bihi daruriyun fil fitri as-salimah. Karenanya, sesungguhnya al-i'tirabu bihi, mengakui tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, adalah sebuah keharusan dalam fitrah manusia yang lurus.
Jadi fitrah manusia yang lurus sudah merupakan kewajiban pada dirinya, kepastian pada dirinya mengakui tentang adanya Allah. Afillahi syakkun. Nah, wal makna ats-tsani, makna yang kedua, afillahi syakkun, apakah ada keraguan terhadap Allah? Makna yang kedua, afi ilahiyatihi wa tafarrudihi biwujubil ibadah lahu syak, apakah terhadap ilahiyahnya, ya, kewajiban beribadah hanya kepadanya, wa tafarrudihi, dan bersendirinya biwujubil ibadah lahu, tentang kewajiban beribadah kepadanya syak, apakah di situ ada keraguan? yakni apakah kalian ragu tentang wajibnya beribadah hanya kepada Allah? Ya. Wa huwa al-khaliq li jami' al-mawjudat, sedangkan dialah yang menciptakan semua yang ada. Ya. Fala yastahiqqul ibadah illa huwa wahdahu la syarikalah. Bila kalian mengetahui bahwasanya yang menciptakan alam semesta ini seluruhnya hanya Dia, ya, maka tidak ada yang berhak disembah illa huwa wahdahu la syarikalah, terkecuali Dia saja yang tidak ada sekutu baginya. Nah, fa inna ghaliba al-umam kanat mukirratun bis-sani' walakin ta'budu ma'ahu ghairuhu min al-wasa'id allati yadunnuna annaha tanfa'uhum aw tuqarribuhum min Allahi zulfa. Dan kebanyakan umat-umat itu, ya, mereka telah menetapkan bis-sani'. Bis-sani' yakni mereka telah menetapkan pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Walakin ta'budu ma'hu ghairuh, akan tetapi bersamaan dengan itu mereka menyembah selainnya, selain Allah. Ya, minal wasa'id, dari perantara, ya, allati yadunnuna annaha tanfa'uhum. Mereka mengira perantara itu memberikan manfaat kepada mereka atau mendekatkan mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Nah, qultu, ini asy-syarih yang mensyarah kitab ini, yaitu Syekh Abdul Rahman, ya, Ibn Hasan, beliau mengatakan wa hadzal ihtimal ats-tsani yatadammanu al-awwal. Al-ihtimal ats-tsani yatadammanu al-awwal. Kandungan makna yang kedua ini juga mencakup makna yang pertama. Juga mencakup makna yang pertama, yakni afillahi syakkun, apakah ada keraguan terhadap Allah, bahwasanya Allah itu ada, apakah kalian ragu tentang keberadaan Allah? Nah, yang kedua afillahi syakkun, yakni afillahi syakkun fi uluhiyatihi atau fi ilahiyatihi, apakah ada keraguan terhadap kewajiban beribadah hanya kepadanya? Makna yang kedua ini mencakup makna yang pertama, yakni ketika seseorang dia sudah beriman dan mengakui, fitrahnya mengakui bahwasanya yang menciptakan alam semesta ini hanya Allah Subhanahu wa taala, apakah Anda ragu yang berhak disembah hanya Allah? Seharusnya ketika Anda mengakui bahwasanya yang menciptakan alam semesta ini hanya Allah Subhanahu wa taala, maka berikutnya seharusnya Anda mengakui maka yang paling berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi fitrah manusia apabila dia ingin tambah lurus, ketika fitrahnya sudah mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam semesta ini, maka yang paling berhak
disembah, ya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Bila demikian, jangan kalian salahkan atau simpangkan fitrah kalian. Jadi orang-orang yang ketika dia sudah mengetahui Allah yang menciptakan langit dan bumi, lalu dia beribadah kepada selain Allah, ini menyalahi apa? Fitrahnya. Menyalahi fitrahnya. Nah. Wa rawa Abu Ja'far bin Jarir bi sanadihi an Ikrimah wa Mujahid Mu'amir annahum qalu laisa ahadun illa wa huwa ya'lamu anna Allah khalaqahu wa khalaqas samawati wal ard fa hadha imanuhum. Nah, diriwayatkan oleh Abu Ja'far ibn Jarir dengan sanadnya dari Ikrimah dan Mujahid dan Amir annahum qalu, mereka para ulama tafsir ini mengatakan laisa mu'annallaha khalaqahu wa khalaqa as-samawati wal ard. Tidak ada seorang pun, ya, terkecuali dia mengetahui bahwasanya Allah lah yang menciptakannya dan Allah lah yang menciptakan. La imanuhum, inilah keimanan mereka. Jadi tak ada seorang pun di dunia ini dari manusia dan bumi. Wa an Ikrimah aidan tas'aluhum man khalaqas samawati wal ard fayaquluna Allah. Dan dari Ikrimah beliau bertanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Fayaquluna Allah, maka mereka menjawab Allah. Fadzalika imanuhum wa hum ya'buduna ghairuhu. Demikian keimanan mereka, tapi kenapa mereka menyembah selain Allah? Nah, wa taqaddam anna la ilaha illallah qad quyyidat bil kitab wa was sunnah bi quyudi thiqalin. Dan telah lalu pembahasan kita, kata Syekh di sini, bahwasanya la ilaha illallah ini telah diikat, ya, dengan Alkitab was sunnah. Alkitab was sunnah, yakni telah lalu pembahasan kita, orang-orang yang bermanfaat kepadanya kalimatut tauhid la ilaha illallah ini diikat dengan ikatan yang kuat, ya. Minha al-ilmu wal yaqin wal ikhlas was sidqu wal mahabbah wal qabul wal inqiyad wal kufru bima yu'badu min dunillah. Ini orang-orang yang bermanfaat padanya kalimatut tauhid la ilaha illallah, dia harus mendatangkan ikatan ini. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-yaqin, yang ketiga al-ikhlas, yang keempat as-sidqu, yang kelima al-mahabbah, yang keenam al-qabul, yang ketujuh al-inqiyad. Al-inqiyad, ya, ini dia patuh, tunduk, mengikat diri dengan kalimat tauhid. Yang kedelapan al-kufru bima yu'badu min dunillah, dia kufur terhadap setiap sesembahan selain Allah. Jadi ikatan, 8 ikatan ini harus didatangkan oleh setiap muslim agar bermanfaat padanya kalimatut tauhid la ilaha illallah. Yang pertama al-ilmu, dia harus berilmu dengan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah yang artinya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. La ilaha illallah memiliki 2 rukun. Rukun yang pertama an-nafyu, meniadakan seluruh sesembahan. Rukun yang kedua al-isbatu, menetapkan ibadah atau sesembahan illallah, hanya kepada Allah. Nah, ini makna la ilaha illallah. Nah, yang kedua al-yaqin, dia harus yakin dengan kalimat tauhid. Dia harus yakin dengan kalimat tauhid, dia benarkan dengan hatinya, dia ucapkan dengan lisannya, dan dia benarkan dengan
dengan hatinya, tidak seperti orang munafikun yang mengucapkan kalimat tauhid akan tetapi tidak diyakini oleh hatinya. Maka orang yang bermanfaat dengan kalimat tauhid ini, yang kedua hendaknya dia yakin, dia ucapkan dengan lisannya, ya, dan juga dia yakini dengan hatinya. Syarat yang ketiga yaitu al-ikhlas. Al-ikhlasu, dia ikhlaskan, ya, ibadahnya hanya kepada Allah. Jangan sampai dia merasa terpaksa. Jangan sampai dia merasa terpaksa atau dia mengucapkan kalimat tauhid, maka kalimat tauhid ini menuntun dia untuk beribadah hanya kepada Allah. Dia ikhlaskan ibadahnya, dia murnikan ibadahnya kepada Allah, dan harus dia tinggalkan semua bentuk ibadah kepada selain Allah. Ini makna ikhlas. Nah, yang keempat as-sidqu, jujur. Jujur dengan kalimat tauhid. Ketika anda sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka anda harus jujur dengan kalimat tauhid ini. Bagaimana anda jujur dengan kalimat tauhid? Yaitu dengan beribadah hanya kepada Allah. Jangan sampai beribadah kepada selain Allah. Ketika anda mengharapkan al-ajr, al-thawab, pahala, maka harapan pahala itu hanya dari Allah. Nah, karenanya kita dapatkan dalam perintah ibadah itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita agar mengharap pahala hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antaranya ibadah puasa, contohnya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang berpuasa Ramadan imanan wa ihtisaban, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan kepadanya ibadah puasa tersebut, wa ihtisaban, dan dia berharap, yakni berharap pahala hanya dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Syaratnya apa? Dia harus beriman kepada Allah, kemudian dia berharap pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kelima al-mahabbatu, dia harus cinta dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena siapa yang telah tumbuh pada dirinya kecintaan dengan kalimat tauhid, maka kecintaan inilah yang akan memotori dirinya untuk melakukan setiap ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepadanya. Nah, tanpa ada kecintaan maka bagaimana seseorang mampu beribadah? Nah, walikulli muhibbin muti'u. Walikulli muhibbin muti'u. Setiap orang yang cinta maka dia akan menuruti. Nah, ini sudah fitrah manusia. Ya, setiap seseorang cinta terhadap sesuatu, maka dia akan berusaha untuk mengikuti apa yang dia cintai. Dia mencintai ulamanya, contohnya dia mencintai kiainya, maka dia akan terus mengikuti kiainya. Dia akan ikut bermajelis ilmu dengan kiainya karena dia cinta dengan kiainya. Ya. Dia cinta dengan sahabatnya, maka dia akan terus bersama sahabatnya. Dia akan terus mengutamakan sahabatnya. Itu sudah fitrah manusia. Ketika dia cinta kepada istrinya, maka dia akan berusaha terus, ya, menggauli istrinya dengan pergaulan yang ma'ruf. Apa yang diinginkan oleh istrinya, dia berusaha untuk berikan. Kenapa? Karena dia cinta kepada istrinya. Nah, demikian orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walillahi al-mathalu al-a'la. Kalau
betul-betul Anda cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu seharusnya menuntun kita ringan untuk melaksanakan setiap apa yang Allah perintahkan. Karena kita cinta kepada Allah. Karena kita cinta kepada kalimat tauhid, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-6, al-qabul. Hendaknya Anda menerima kalimat tauhid la ilaha illallah, yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Anda beribadah kepada selain Allah, maka di sini Anda tidak menerima kalimat tauhid. Dan ibadah itu luas. Berdoa ibadah. Ketika seseorang dia berdoa memohon kepada selain Allah, berarti dia tidak menerima kalimat tauhid. Dia memohon kepada selain Allah. Dia mempersembahkan sesajen agar mendapatkan rezeki yang luas kepada penguasa lautan misalnya. Ini memohon kepada selain Allah. Berarti di sini Anda tidak menerima kalimat tauhid. Anda tidak cinta dengan kalimat tauhid. Anda tidak yakin dengan kalimat tauhid. Anda tidak ikhlas dengan kalimat tauhid. Karena kalimat tauhid ini menuntun Anda harus berilmu, yakin, cinta, menerima. Nah, jadi orang yang betul-betul menerima kalimat tauhid yang senantiasa Anda baca dalam setiap salat, asyhadu alla ilaha illallah, ya, maka dia harus menerimanya dengan dipraktikkan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakalnya hanya kepada Allah. Doanya hanya kepada Allah Jalla Jalaluh. Dia berkurban ikhlas karena Allah. Karena kurban ini adalah ibadah. Ketika seseorang dia berkurban karena takut diganggu oleh jin, maka di sini dia apa? Tidak yakin dengan kalimat tauhid, tidak cinta dengan kalimat tauhid, tidak menerima kalimat tauhid. Naam. Demikian kesalahan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Dia sudah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, bersamaan dengan itu dia membatalkan kalimat tauhid dengan apa? Dengan berkurban kepada selain Allah. Dia melakukan atau menyembelih kambing, ya, dan dengan kambing ini dia persembahkan kepada jin yang dia takuti misalnya. Maka di sini dia telah jatuh pada apa? Mengingkari kalimat tauhid. Nah, karena kalimat tauhid ini menuntun Anda untuk ikhlas, untuk yakin, untuk cinta, menerima, ya, setiap yang terdapat dalam kalimat tauhid tersebut. Kemudian al-inqiyad, patuh tunduk. Ini kewajiban seseorang agar bermanfaat kalimat tauhid kepadanya, dia harus patuh tunduk dengan kandungan-kandungan kalimat tauhid tersebut. Di antara kandungan terbesar dari kalimat tauhid yaitu beribadah hanya kepada Allah. Anda harus mengikat diri Anda, tidak boleh keluar dari lingkungan kalimat tauhid ini. Ketika Anda sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka Anda mengikat diri dengan kalimat tauhid. Ibadahku hanya kepada Allah. Tawakalku hanya kepada Allah. Doa-doaku hanya kepada Allah. Kurbanku hanya kepada Allah. Salatku hanya kepada Allah. Dia mengikat dirinya semuanya dengan kalimat tauhid ini. Ketika seseorang dia berkurban kepada selain Allah, maka dia sudah keluar. Dia tidak mengikat dirinya dengan kalimat tauhid.
Karenanya kalimat tauhid ini adalah urwatul uthqa, ikatan yang sangat kuat. Ketika seseorang dia sudah mengucapkan kalimat tauhid, dia datangkan ikhlasnya, ilmunya, cintanya, menerimanya dengan kalimat tauhid, dia sudah masuk dalam ikatan yang sangat kuat. Ikatan yang sangat kuat inilah yang akan mengantarkan dia masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wal kufru bima yu'badu min dunillah. Yang kedelapan, hendaknya dia kufur terhadap sesembahan-sesembahan selain Allah. Dia harus ingkari itu. Dia melihat ada manusia memohon, berdoa kepada matahari, dia harus mengingkarinya. Dia melihat ada manusia memohon kepada penguasa, katanya lautan. Siapa penguasa lautan itu yang dia maksud? Apabila yang dia maksud adalah makhluk, maka tidak ada yang menguasai lautan kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka ini dia harus ingkari. Nah, al-kufru bima yu'badu min dunillah. Karenanya kemudian belum menjelaskan, fa idza ijtama'at hadhihi al-quyud liman qalaha. Apabila terkumpul ikatan-ikatan ini semuanya, liman qalaha, pada orang yang mengucapkannya, yaitu mengucapkan kalimat tauhid, nafa'athu hadhil kalimah, maka kalimat ini bermanfaat untuknya. Kalimat tauhid ini akan bermanfaat untuknya. Wa illam tajtami hadhihi, apabila ikatan-ikatan ini tidak terkumpul padanya, yaitu al-ilmu wal yakin wal ikhlas was sidq wal mahabbatu wal qabul wal inqiyadu wa al-kufru bima yu'badu min dunillah. Apabila ini tidak terkumpul pada seseorang yang mengucapkannya, lam tanfa'hu, tidak akan bermanfaat baginya kalimat tauhid tersebut. Wan nasu mutafawituna fil ilmi biha wal amal. Dan manusia ya masing-masing berbeda-beda di dalam berilmu dan beramal dengan kalimat tauhid ini. Faminhum man yanfa'uhu qawluha wa minhum man la yanfa'uhu kama la yakhfa. Di antara manusia ada yang bermanfaat baginya dengan kalimat tauhid ini, di antara mereka ada yang tidak bermanfaat baginya kalimat tauhid ini walaupun dia mengucapkannya. Walaupun dia mengucapkannya, kalimat tauhid tidak bermanfaat baginya. Walaupun dia mengucapkannya sampai pingsan, saking capeknya mengucapkan kalimat tauhid, akan tetapi dia tidak yakin, dia tidak ikhlas, dia tidak cinta, ya, atau dia tidak menerimanya sepenuhnya, ya, maka la yanfa'uhu, karena bersamaan dengan itu dia telah membatalkan kalimat tauhid tersebut, ya, kalimat la ilaha illallah. Nah, kita lanjutkan sedikit ya al-hibbah. Qauluhu fa inhum ata'uka lidzalika. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memerintahkan kepada sahabat yang mulia Muadz bin Jabal, fa inhum ata'uka lidzalik, bila mereka ahlul kitab itu telah mengikutimu, menurutimu untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, berikutnya fa'alimhum annallaha aftarada alaihim khamsa salawatin, ajarkan kepada mereka setelah itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka khamsa salawatin, salat 5 waktu fi kulli yaumin wa lailah, sehari semalam. Nah, faedah besar dari dalil ini ayuhal hibah, fihi dalilun ala annal musyrika la yutalab bi fi'lis salah illa idza aslam. Nah, potongan hadis ini menunjukkan atau dalil bahwasanya orang-orang musyrik, ya, la yutalab bi fi'lis salah, mereka tidak diminta
tidak diseru untuk melakukan ibadah salat illa idza aslam, terkecuali apabila mereka sudah masuk Islam, bitarkihi asyirk batinan wa zahira, dengan meninggalkan kesyirikan ya lahir dan batin. Li'annal islama syartun li sihhatil ibadah, karena Islam ini adalah syarat sahnya ibadah. Naam, kama qala An-Nawawi rahimahullahu, sebagaimana Imam An-Nawawi mengatakan, ma ma'nahu an innahu yadullu ala anna al-mutalabah bil fara'id fid dunya la takunu illa ba'da al-Islam. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwasanya ya al-mutalabah bil fara'id, orang-orang yang diminta untuk mendatangkan ibadah-ibadah wajib ini fid dunya, di dunia, la takunu illa ba'dal Islam, itu tidak diminta terkecuali setelah masuk Islam. Nah, wala yalzam min dzalika alla yakunu mukhatibina biha, dan tapi ini tidak mengharuskan ya mereka tidak dikhitab. Jadi bersamaan mereka, walaupun mereka tidak diminta atau tidak diseru untuk melakukan ibadah salat karena mereka belum masuk Islam ya. Tapi bersamaan dengan itu la yalzam min dzalika alla yakunu mukhatibina biha, tapi bukan berarti mereka ya di dalam Islam ini mereka tidak diberatkan untuk diminta melakukan ibadah salat tersebut. Jadi mereka apabila melakukan salat tidak sah salatnya. Kenapa? Karena tidak masuk Islam. Tapi apakah mereka bersamaan itu disuruh melakukan salat? Mereka juga kena seruan untuk melakukan salat. Maksudnya apa? Tetap mereka kena seruan untuk melakukan salat. Ya. Walaupun mereka tidak masuk Islam. Baru mereka sah salatnya itu apabila mereka sudah masuk Islam. Jadi artinya semua syariat ini ya diminta kepada mereka orang kafir untuk melakukannya. Walaupun mereka tidak akan sah melakukan ibadah-ibadah dalam syariat ini terkecuali setelah masuk Islam terlebih dahulu. Nah, wa yuzadu fi adzabihim fil akhirah, karenanya ini akan menambah azab mereka di akhirat. Ini menambah apa? Siksaan bagi mereka di akhirat. Karenanya apa kata Imam An-Nawawi, was sahih annal kuffar mukhatabuna bi furu'is syariah. Jadi yang benar, orang-orang kafir ini mukhatabuna bi furu'is syariah, mereka juga dikhitab dengan cabang-cabang syariat ini, al-ma'muru bihi wal manhiyu anhu, perintah dan larangan dalam syariat ini ya, orang-orang kafir itu juga mereka dikhitab. Artinya mereka kena kewajiban untuk menjalankan setiap perintah dalam syariat ini dan meninggalkan setiap larangan dalam syariat ini. Kena khitab mereka. Sehingga apa? Mereka akan tambah berat siksaannya di akhirat kelak. Kenapa? Karena mereka kena khitab pertama untuk mengucapkan la ilaha illallah, untuk masuk Islam terlebih dahulu. Ini tidak mereka terima. Ya. Berikutnya mereka juga kena khitab dengan furu'us syariah, cabang-cabang syariat atau setiap perintah dan larangan di dalam syariat ini. Orang-orang kafir juga kena khitab. Perintah salat, perintah zakat, perintah puasa, ya, mereka juga kena khitab. Sehingga azab siksaan untuk mereka itu menjadi lebih berat karena mereka tidak menerima apa?
seruan di dalam syariat ini. Nah, wa hadha qawlu al-aktsarin. Nah, qawluhu fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhu anna Allah aftarra 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqara'ihim. Apabila kalian telah menurutimu untuk mengucapkan syahadatu an la ilaha illallah dan telah menurutimu atau taat kepadamu menjalankan ibadah solat 5 waktu sehari semalam, maka ajarkan kepada mereka, sampaikan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka sedekah, yakni zakat, tu'khadhu min aghniyaihim, yang diambil dari orang-orang kaya, faturaddu ala fuqaraihim, dan diberikan kepada orang-orang fakir. Nah, ini kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat untuk kita di dunia wal akhirah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.